Hai guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku mau ngajakin teman-teman untuk latihan soal TKP untuk menghadapi tes CPNS 2021. Langsung aja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1, dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis, maka saya akan A. Tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, B. Berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi, C. Berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi, D. Menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali, E. Memilih untuk mengundurkan diri. Nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman yang paling tepat dan mendapatkan poin 5? Oke, kita bahas satu-satu aja ya. Yang A itu tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini udah pasti salah teman-teman, karena dalam soalnya juga kita lihat bahwa kepanitiaan itu bekerjanya tidak efektif. Jadi ketentuan yang ada itu harus dirubah ya. Jadi yang A itu adalah salah. Yang B, berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi. Di sini cuman melihat doang tapi tidak ingin memperbaiki situasi ya, jadi juga jawaban B itu kurang tepat. Yang C, berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Yang C ini kita keep dulu ya jawabannya. Yang D, menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali. Menunggu kayaknya kurang tepat ya teman-teman, tapi yang bagus itu kan jangan menunggu tapi kita harus melakukan perubahan ya, supaya kepanitiaan itu bisa bekerja lebih baik ya, lebih efektif. Yang E, memilih untuk mengundurkan diri, apalagi ini. Yang E ini udah pasti salah besar ya teman-teman, karena di sini adalah menunjukkan ketidakloyalitasan teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat, yang poinnya 5 adalah yang C. Berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Yang selanjutnya kita lanjut aja nomor 2. Soal nomor 2. Jarak rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, semua kendaraan umum melakukan aksi mogok. Dalam kejadian itu saya akan berjalan kaki sedapat mungkin. B. Lebih baik pulang dan tidak jadi berangkat ke kantor. C. Saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan. D. Saya tetap menunggu, siapa tahu ada yang menawari tumpangan. Yang E. Saya berusaha menyetop kendaraan yang lewat untuk mendapat tumpangan. Jadi kira-kira jawabannya apa ya teman-teman yang mendapatkan poin 5? Langsung kita bahas. Yang A itu saya akan berjalan kaki sedapat mungkin. Oke, kita keep dulu. Tapi apakah mungkin berjalan kaki dengan 30 menit ya, tapi tidak melakukan apapun? Misalnya yang B, lebih baik pulang dan tidak berangkat ke kantor. Apalagi ini salah ya, jadi kayak nggak berusaha dulu gitu kan. Yang C, saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan. Yang C ini kayaknya bagus ya teman-teman jawabannya, tapi kita keep dulu. Yang D, saya tetap menunggu, siapa tahu ada yang menawari tumpangan. Tetap menunggu sampai kapan gitu ya. Gimana kalau nggak ada nih yang nawari tumpangan, sedangkan kita nggak melakukan apapun. Jadi yang D juga jawabannya itu kurang tepat. Yang E, saya berusaha menyetop kendaraan yang lewat untuk mendapat tumpangan. Nah, di sini jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman, saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan. Jadi yang C ini adalah jawaban yang mendapatkan poin paling besar, yaitu poin 5 ya. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 3. Berita bohong atau hoax marak beredar seiring kemajuan teknologi. Tak pelak, berita hoax ini menimbulkan kesalahpahaman karena bernuansa adu domba. Efek buruk dari berita hoax ini adalah timbulnya konflik yang mengarah pada desintegrasi bangsa. Ketika kamu menerima berita dalam bentuk broadcast di grup WA, biasanya A. Menyebarkan kembali berita yang diterima pada semua kontak di WA saya. B. Memastikan kebenaran berita dengan bertanya pada orang sekitar, membaca koran dan berita di televisi untuk tidak menyebarkan bila berita tersebut salah.
Yang C, menyebarkan informasi yang diterima yang Anda rasa benar beritanya dan berhenti menyebarkan bila berita tersebut salah. Yang D, menimbang nilai manfaat berita tersebut dan jika tidak bermanfaat, hentikan dan tidak menyebarkan. E, menyebarkan berita bila Anda rasa berita tersebut benar. Oke, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman yang mendapatkan poin terbesar ya, poin 5. Kita bahas aja langsung. Yang A itu menyebarkan kembali berita yang diterima pada semua kontak WA saya. Ini udah pasti salah karena berita tersebut kita kan belum tahu ya. Kita harus memastikan dulu berita itu benar atau tidak. Jangan langsung disebarkan ya teman-teman. Yang B, memastikan kebenaran berita dengan bertanya pada orang sekitar, membaca koran dan berita di televisi untuk tidak menyebarkan bila berita tersebut salah. Ini bagus ya teman-teman, kita keep dulu, kita lihat yang lainnya. Menyebarkan informasi yang diterima yang Anda rasa benar beritanya. Nah, di sini kita garis bawahi yang Anda rasa ya, berarti bukan itu perasaan kita yang benar, tapi belum tentu berita itu benar ya. Jadi yang C juga ini jawabannya kurang tepat ya teman-teman, karena belum tahu gitu, baru perasaan saja berita tersebut benar. Yang D, menimbang nilai manfaat berita tersebut dan jika tidak bermanfaat, hentikan dan tidak menyebarkan. Kayaknya yang D juga kurang tepat ya. Nilai manfaatnya harusnya kan bukan nilai manfaatnya, tapi nilai kebenaran berita tersebut ya, bukan manfaat yang bisa didapatkan ya teman-teman. Yang E, menyebarkan berita bila Anda rasa berita tersebut benar. Yang E ini juga hampir sama kayak yang C ya, yang baru perasaan baru benar, kan nggak boleh pakai perasaan ya teman-teman, tapi harus dipastikan kebenarannya. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang B ya. Oke, lanjut aja kita ke soal nomor 4. Suatu hari Anda berpergian ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat bahwa pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan dan eksploitasi terhadap hewan adalah tindakan yang melanggar hukum. Sikap Anda: A, mengkomunikasikan hal tersebut kepada kepala suku. B, melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwenang. C, memfoto kemudian mengupload di akun Instagram Anda, kemudian mengadakan petisi. Yang D, ikut melakukan adat tersebut untuk menghormati adat istiadat daerah tersebut. Yang E, saya akan berpura-pura tidak tahu. Kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Langsung aja kita bahas. Yang A, mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku. Oke, sepertinya jawabannya bagus, kita skip dulu. Kita lihat dulu jawaban yang lainnya. Yang B, melaporkan kejadian tersebut terhadap pihak yang berwenang. Ini tuh sebenarnya benar, tapi masih ada langkah sebelum ini ya teman-teman. Jangan langsung melaporkan dulu gitu ya kepada pihak yang berwenang. Yang C, memfoto kemudian mengupload di akun Instagram, apalagi ini ya, ini kayak jadi kita adu domba ya, jadi banyak nanti ujaran kebencian yang timbul akibat itu ya teman-teman. Yang D, ikut melakukan adat tersebut untuk menghormati adat istiadat daerah tersebut, apalagi ini. Terus yang D ini udah pasti salah sekali ya, masa kita mau mengikuti juga ya untuk membunuh anjing, itu kan tidak tepat ya teman-teman. Yang E, saya akan berpura-pura tidak tahu, ini juga tidak tepat teman-teman, karena ini menunjukkan bahwa teman-teman tidak peduli ya, tidak ingin mengadakan perubahan ya. Jadi yang paling tepat atau mendapatkan poin yang paling besar adalah yang A. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah A. Kita lanjut soal nomor 5. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? A, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. B, memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C,
C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya sampai larut malam. Nah, kira-kira apa ya teman-teman? Langsung aja kita bahas ya. Yang A ini, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. Nggak tepat ya teman-teman, karena kan kita harus menyelesaikan sesuai deadline tapi dengan hasil yang maksimal ya, bukan hasil yang sebisanya. Jadi yang A ini adalah jawaban yang kurang tepat. Yang B, memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. Oke, ternyata di belakangnya ada embel-embel ya teman, ingin mendapatkan gaji lembur ya. Dan ini kurang tepat ya teman-teman. Yang C, pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. Yang C ini juga adalah jawaban yang kurang tepat karena ini adalah merupakan yang menunda-nunda pekerjaan. Itu yang C juga udah pasti salah ya. Yang D, melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Oke, jawaban yang D ini bagus, tapi kita lihat lagi jawaban yang E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakan di rumah sampai larut malam. Nah, yang E ini mengerjakan di rumah sampai larut malam, tapi selesai nggak sih gitu kan? Takutnya malah nggak efektif juga ya teman-teman. Nah, jadi apa sih yang paling tepat ya teman-teman? Ternyata seperti yang tadi udah kita kira bahwa jawaban yang poinnya 5 adalah yang D, melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Itu ya teman yang paling tepat. Oke, langsung ke soal nomor 6. Saya adalah seorang dokter yang membuka praktik di rumah. Suatu hari datang pasien lama saya yang penyakitnya kambuh karena tidak menaati saran-saran yang saya berikan padanya. Yang saya lakukan adalah A. Menanganinya sesuai prosedur yang berlaku. B. Menanganinya sesuai prosedur yang berlaku dan lebih menekankan lagi tentang saran saya yang harus dilakukannya. C. Menanganinya sesuai prosedur yang berlaku dan menanyakan kenapa tidak menjalankan saran saya sebelumnya. Yang D. Menyarankan untuk memeriksakan diri ke dokter lain. Yang E. Menanganinya dengan rasa sebal karena dia tidak memperhatikan saran saya. Nah, kita lihat ya teman-teman, kira-kira jawaban yang paling tepat adalah yang A, menanganinya sesuai prosedur yang berlaku. Menanganinya sesuai prosedur yang berlaku ini benar, tapi kan yang di titik bawahi adalah tidak mengikuti saran ya. Jadi apa yang harus dilakukannya gitu kan ya. Jadi yang A ini jawabannya kurang tepat. Yang B, menanganinya sesuai prosedur yang berlaku dan lebih menekankan lagi tentang saran saya yang harus dilakukannya. Yang B ini juga jawabannya bagus ya teman-teman, tapi kita lihat dulu jawaban yang lainnya, kita keep dulu nih yang B. Yang C, menanganinya sesuai prosedur yang berlaku dan menanyakan kenapa tidak menjalankan saran saya sebelumnya. Yang C ini juga hampir sama jawabannya sama yang B, cuman bedanya ini dokter ini menanyakan dulu nih kenapa tidak menjalankan saran saya sebelumnya gitu ya. Yang B sama C ini jawabannya bagus-bagus nih, kita lihat dulu nih jawaban yang lain. Yang D, menyarankan untuk memeriksakan diri ke dokter lain, apalagi ini ya, yang D ini kayaknya juga kurang tepat ya teman-teman. Yang E, menanganinya dengan rasa sebal, apalagi ini udah pasti salah gitu ya. Jangan sampai memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan rasa sebal ya tentunya teman-teman. Oke, jadi yang kita garis bawahi adalah yang tepat itu yang B sama yang C. Nah, jadi jawaban yang benar ternyata adalah yang poin 5 itu adalah yang C ya teman-teman. Jadi yang C ini kan menanyakan kenapa tidak menjalankan saran saya sebelumnya. Jadi sebelum kita menekankan tentang saran yang harus dilakukan, kita tuh harus menanyakan dulu nih kenapa pasien tersebut tidak menjalankan saran yang diberikan ya teman-teman. Jangan langsung menekankan tentang saran yang harus dilakukan, tapi kita kaji dulu nih kenapa pasien ini nggak melakukan saran yang dokter beri ya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah poin C ya, yang poinnya 5. Oke, nomor 7. Saya mendapatkan tawaran untuk mengembangkan usaha dengan membuka cabang restoran milik saya di kota lain. Saya akan A. Meminta pertimbangan kepada keluarga apa yang sebaiknya saya lakukan. B. Menolaknya karena masih belum yakin untuk membuka cabang.
C. Menolaknya karena kota tersebut sangat jauh dari kota saya. D. Menerima dan menganggapnya sebagai peluang untuk meningkatkan brand restoran saya. Yang E. Menerimanya dengan senang hati karena sudah dipercaya untuk membuka cabang di kota tersebut. Nah, jadi kira-kira apa ya teman-teman yang jawaban yang paling tepat? Kita bahas satu persatu. Meminta pertimbangan kepada keluarga, apa yang sebaiknya saya lakukan? Ini kita keep dulu ya, kita lihat dulu jawaban yang lainnya. Menolaknya karena masih belum yakin untuk membuka cabang. Ini juga salah, menolak, jadi kayak kita tuh nggak berani mengambil kesempatan untuk lebih maju ya teman-teman. Jadi yang B ini salah ya. Yang C menolaknya, pokoknya kalau ada menolaknya itu udah pasti salah ya teman-teman. Yang D menerima dan menganggapnya sebagai peluang untuk meningkatkan brand restoran saya. Kayaknya ini salah satu jawaban yang paling baik ya. Tapi kita lihat dulu yang E. Menerimanya dengan senang hati karena sudah dipercaya untuk membuka cabang di kota tersebut. Nah, ternyata poin yang paling besar nilainya adalah yang D ya teman-teman. Menerima dan menganggapnya sebagai peluang untuk meningkatkan brand restoran saya. Jadi kalau misalnya ketemu soal seperti ini itu kan kalian harus mengambil tantangan ya untuk demi kemajuan diri sendiri ya teman-teman, untuk kemajuan diri sendiri atau organisasi ya teman-teman. Jadi yang paling benar adalah yang D. Untuk soal selanjutnya nomor 8, wah panjang ya. Menjelang akhir jam istirahat kantor, di beberapa stasiun televisi menayangkan acara live pembacaan keputusan sidang sengketa pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi. Beberapa rekan kerja masih di ruang istirahat untuk menonton acara televisi tersebut. Padahal pekerjaan kantor masih banyak belum diselesaikan. Sikap Anda seharusnya dalam menghadapi kondisi tersebut adalah A. Saya segera kembali ke ruang kerja saya karena harus menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan. Bagi saya pekerjaan lebih penting dari menonton acara siaran televisi. Saya tidak terpengaruh oleh rekan kerja lain. Mungkin mereka sudah menuntaskan semua pekerjaan mereka sehingga santai. Oke, yang A ini jawabannya bagus, tapi kita lihat dulu nih ke jawaban yang lain ya. Apakah ada yang lebih tepat ya teman-teman? Yang B, saya segera ke ruang kerja untuk melanjutkan pekerjaan. Saya tidak akan terpengaruh oleh rekan kerja yang lain yang menonton acara live sidang keputusan sengketa pemilihan presiden karena kurang tertarik dengan isu politik yang sedang berkembang. Ini juga enggak ya teman-teman. Jadi mungkin dia di sini tidak menonton karena nggak tertarik, tapi kalau misalnya dia tertarik, dia ikutan nonton dong gitu kan, berarti kan dia juga nggak disiplin kerja ya teman-teman. Yang C, menasehati rekan kerja bahwa isu politik sekarang tidak begitu penting dan mengajaknya segera ke ruang kerja untuk bekerja seperti biasa. Meyakinkan rekan kerja bahwa tetap harus mengutamakan pekerjaan di saat jam kerja kantor. Meyakinkan rekan kerja bahwa tetap mengutamakan pekerjaan di saat kerja kantor ini baik ya, tapi menasehati rekan kerja bahwa isu politik sekarang tidak begitu penting adalah salah ya teman-teman. Yang D, mengajak rekan kerja kembali ke ruang kerja karena sudah masuk jam kerja. Mengingatkan bahwa selama jam kerja tidak boleh melakukan aktivitas di luar urusan pekerjaan. Hal tersebut sesuai dengan komitmen awal saat pertama kali diterima kerja. Wah, ini kayaknya yang D ini jawaban yang paling baik ya sementara ini ya. Yang E kita lihat lagi, satu lagi, saya kurang tertarik dengan isu politik yang sedang berkembang. Namun untuk menjaga solidaritas dan kekompakan dengan rekan kerja, saya ikut menonton sebentar dan beberapa saat ke ruang kerja untuk melanjutkan pekerjaan saya. Ini juga enggak ya, kok dia malah ikut-ikut nggak disiplin ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling baik adalah yang mempunyai poin 5 adalah yang D. Soal selanjutnya soal nomor 9. Hendy bersama 5 temannya akan melakukan aktivitas KKN di desa penari. Tetapi Bima dan teman-temannya belum pernah menjangkau desa tersebut dan mendengar bahwa desa penari terkenal angker dan mistis. Sebaiknya apa yang akan dilakukan Bima dan teman-temannya? Maksudnya ini bukan Bima ya, tapi Hendy dan teman-temannya ya teman-teman. Salah ketik ya, maaf ya. Yang A, melakukan survei langsung ke desa tersebut. Yang B, mencari informasi di internet kemudian baru melakukan survei ke desa tersebut. Yang C, mengumpulkan informasi dari teman-teman media dan YouTube,
Kemudian melakukan observasi ke desa tersebut. Yang D, mencari kebenaran informasi tersebut dari media cetak, YouTube, dan sumber lain yang kredibel, baru melakukan observasi ke desa tersebut. Yang E, menggunakan drone khusus untuk melakukan observasi ke desa tersebut. Kira-kira jawabannya apa ya? Yang A, melakukan survei langsung tanpa mencari informasi tentang desa tersebut juga salah ya teman-teman. Yang A ini terlalu terburu-buru ya, langsung melakukan survei. Yang B, mencari informasi di internet kemudian baru melakukan survei ke desa tersebut. Yang B ini tidak salah, tapi kita lihat yang lainnya. Yang C, mengumpulkan informasi dari teman-teman media dan YouTube kemudian melakukan observasi ke desa tersebut ya. Ini juga nggak salah, tapi kita lihat apakah ada lagi jawaban yang lebih tepat ya teman-teman. Yang D, mencari kebenaran informasi tersebut dari media cetak, YouTube, dan sumber lain yang kredibel, baru melakukan observasi ke desa tersebut. Nah, sementara ini jawaban yang D ini yang paling tepat ya. Bagus sekali dengan mencari kebenaran informasi dulu ke akun-akun atau apapun yang kredibel ya teman-teman, yang bisa dipercaya ya, baru melakukan observasi ke desa tersebut. Nah, kayaknya jawaban D ini yang paling meyakinkan sih. Kita lihat lagi yang E yang terakhir, menggunakan drone khusus untuk melakukan observasi ke desa tersebut. Menggunakan drone gitu, untuk apa gitu ya maksudnya? Yang lebih tepat kan kita harus mencari kebenaran informasinya dulu ya teman-teman gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang D yang poinnya 5 ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 10. Ini adalah the last ya, soal yang terakhir dari aku. Oke, langsung aja. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas adalah: yang A, menasehati teman-teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. Yang B, tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. Yang C, berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. D, mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Yang E, mencari tahu sejarah perusahaan dan menasehati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Oke, kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Kayaknya teman-teman juga udah pasti tahu ya jawabannya. Oke, yang kita bahas satu-satu. Yang A, menasehati teman-teman agar hati-hati untuk melakukan peminjaman online ya. Ini juga jawabannya A ini nggak salah. Jawabannya juga bagus, tapi kita lihat lagi apakah ada jawaban yang lain yang lebih tepat. Yang B, tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. Yang B ini juga bagus ya teman-teman. Yang C, berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. Oke, yang jawaban C ini juga tidak salah. Tapi kalau berusaha berarti kan dia masih ingin melakukan ya teman-teman, masih kemungkinan melakukan peminjaman juga kemungkinan masih bisa ya. Jadi kayaknya yang C ini kurang tepat sih. Yang D, mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat nanti terpaksa harus melakukan peminjaman. Yang D juga nggak tepat ya teman-teman. Yang E, mencari tahu sejarah perusahaan dan menasehati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Yang E juga ini nggak tepat ya teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya itu adalah yang A sama yang B ya teman-teman, yang kita garis bawahi. Nah, ternyata jawaban yang mendapatkan poin 5 itu adalah poin B ya teman-teman, tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. Jadi ini adalah menunjukkan sikap teman-teman ya, sikap teman-teman tidak ingin mengikuti hal yang merugikan ya teman-teman. Jadi teman-teman tegas kepada diri sendiri bahwa tidak akan melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. Itu adalah menunjukkan bahwa sikap teman-teman yang baik ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu latihan soal dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di soal-soal selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye!